Nah, setelah spek itu tersusun, langkah berikutnya adalah menghitung RAB. Ya, langkah berikutnya adalah menghitung RAB. Nah, RAB, untuk menyusun RAB itu ada 5 langkah. Ya, Bapak Ibu nanti di ujian itu selalu ditanya langkah-langkah menyusun RAB. Jadi RAB itu komponen biaya yang diperlukan untuk mendapatkan barang dan jasa itu sampai dengan berfungsi, itu total biayanya berapa. Makanya jangan Bapak Ibu dipisah. Beli AC, AC-nya sendiri sama biaya pasangnya sendiri, itu nggak boleh. Harusnya dijadiin satu. Harga AC 1 unit berapa? Dan itu harga sudah all in tadi. Ya, ada 5 langkah. Langkah yang pertama apa? Mengumpulkan data dan informasi. Langkah yang pertama. Artinya apa kalau bahasa awamnya ngumpulin data dan informasi? Bapak survei pasar. Bapak nanya-nanya ke pasar. Kumpulin data dan informasi. Oke, supaya Bapak Ibu lebih jelas begini. Ya, saya jelaskan. Supaya nanti Bapak Ibu nggak bingung lagi. Nah, ini disebut dengan Bapak Ibu mengumpulkan data dan informasi. Bapak Ibu perlu ngumpulin data dan informasi. Ya, ngumpulin data dan informasi. Kalau bahasa awamnya survei pasar. Kalau barang yang Bapak Ibu beli itu barang kebutuhan sehari-hari perkantoran, beli ATK, ya, beli makan, beli minum, beli meja sama kursi, pakai harga pasar setempat. Harga pasar di mana barang itu bisa dimanfaatkan. Ini namanya harga pasar setempat. Atau bisa juga menggunakan harga satuan yang dipublikasi oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah. Misal Bapak Ibu ada pengadaan PJLP. Surveinya kemana? Bapak tinggal buka internet, cari JDIH Pemda DKI. Cari UMR DKI 2025. Selesai. Itu namanya harga resmi yang dipublikasi oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah. Misalnya kalau Bapak ada PJLP, Satpam, Planning Service, pakai ini. Kalau Bapak Ibu pekerjaannya konsultan, pakai yang nomor 3. Bapak Ibu ini ada pekerjaan konsultan perencanaan. Bapak Ibu udah ngitung. Ini ada komponen personil, non-personil. Personil komponennya udah asmet, arsitek, sipil, mechanical, electrical. Terus harganya berapa duit? Wah, cari, buka Bapak Ibu browsing internet. Buka Inkindo misalnya. Itu kan? Atau Bapak Ibu buka Permen PUPR 524 tahun 2022. Inkindo namanya harga yang dikeluarkan oleh asosiasi. Misalnya Bapak Ibu tenaga ahli dulu S2 pengalaman 5 tahun. Berapa tuh Inkindonya? Lihat tarifnya berapa. Itu namanya harga yang dikeluarkan oleh asosiasi. Atau Bapak Ibu tadi nih, Ibu beli alat kesehatan, beli lip, dan seterusnya. Harga yang dipublikasi oleh distributor. Bapak Ibu mau lipnya lip merek apa? Lip Jepang. Tanya ke pemegang merek Jepang. Itu namanya mencari data dari distributor atau pemegang merek ATPM. Atau bisa juga menggunakan inflasi tahun sebelumnya. Bapak Ibu nyari data kagak dapet. Kemarin udah beli. Tahun ini mau beli lagi. Ya, Bapak Ibu bisa menggunakan inflasi tahun sebelumnya. Nyarinya di mana? Buka websitenya BPS. Ya, inflasi dari tahun lalu Bapak belinya bulan apa? September 2024. Sekarang ke bulan Maret 2025. Dari September ke Maret inflasi berapa persen? Jadi harga sebelumnya ditambahkan inflasi. Ya, atau menggunakan kontrak sejenis ke tetangga kalau tetangganya mau ngasih. Kalau Bapak Ibu pekerjaan konsultan, pekerjaan fisik, ya, pekerjaan konstruksi, hasil perhitungan konsultan perencana. Konsultan perencana yang buat DD, membuat RKS, membuat RAB. Itu namanya hasil perhitungan konsultan perencana. Yang namanya EE, Estimate Engineer. Kalau barang-barang retail bisa dari toko daring. Atau kalau barangnya di dalam negeri nggak ada, boleh nyari harga di luar negeri. Nanti harus dihitung biaya ongkir dari luar negeri sampai Indonesia berapa, biaya masuk berapa, pajak-pajaknya berapa, ya, biaya instalasi berapa, dan seterusnya. Yang terakhir, informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini yang disebut tadi, ngumpulin data dan informasi. Itu langkah yang pertama. Setelah datanya itu terkumpul, apa langkah berikutnya? Kita balik lagi ke bahan tani tadi. Setelah datanya udah dapet, langkah yang kedua apa? Langkah yang kedua,
mengidentifikasi komponen-komponen pekerjaan. Kalau Bapak Ibu belinya genset atau belinya lift, komponennya apa? Harga barangnya berapa? Ongkos kirimnya berapa? Biaya instalasinya berapa? Biaya uji fungsinya berapa? Biaya pelatihan operatornya berapa? Biaya pengurusan SLO-nya berapa? Hitung total. Jadi identifikasi komponen-komponen pekerjaan. Bahasanya tadi, langkah-langkah yang harus dilakukan sampai alat itu berfungsi. Itu disebut dengan mengidentifikasi komponen pekerjaan. Jadi survei itu bukan asal comot-comot, bukan. Ya, itu yang diidentifikasi komponen-komponen pekerjaannya. Sekarang gimana caranya, Pak? Gitu ya. Begini nih, misalnya Bapak Ibu udah dilakukan, setelah disurvei, langkah berikutnya apa? Ya, Bapak Ibu. Langkah berikutnya adalah Bapak Ibu identifikasi komponen-komponen pekerjaan. Komponennya apa supaya dia berfungsi? Kan nggak mungkin Bapak Ibu beli gensetnya jalan sendiri atau terbang sendiri. Ya, nggak mungkin. Perlu ada ongkir. Perlu ada instalasi. Mungkin perlu ada suku cadang. Mungkin ada biaya operasional. Mungkin ada pelatihan. Mungkin ada uji fungsi. Mungkin ada biaya pengurusan sertifikat SLO-nya. Dan komponen-komponen ini Bapak Ibu identifikasi. Setiap barang pasti beda-beda. Setelah diidentifikasi, nanti setiap komponen ini Bapak Ibu hitung biayanya berapa. Nah, dihitung komponen-komponennya, berapa biayanya. Tadi langkah pertama, ngumpulin data. Langkah yang kedua adalah identifikasi komponen. Langkah yang ketiga, menghitung setiap komponen itu biayanya berapa. Langkah keempat, dihitung RAB-nya. Langkah yang terakhir, di total. Barang yang Bapak Ibu beli atau barang dan jasa yang Bapak Ibu beli itu kena pajak atau enggak? Kalau dia kena pajak, pajaknya berapa persen? Kalau barang mewah berapa sekarang? 12. Kalau barang biasa 11. Atau bisa jadi barang yang Bapak Ibu beli memang barang tidak kena pajak. Bapak Ibu pekerjaannya jasa pelatihan, barang yang bebas PPN, bisa jadi nggak kena pajak. Atau Bapak Ibu barang yang dibeli ini barang yang sumber dananya BLN, bantuan luar negeri, itu nggak kena pajak. Pajak ditanggung pemerintah. Nah, jadi kenali dulu. Kalau memang, oh ini APBN, APBD Pak, pajaknya berapa? Entah mungkin 10, entah 12, entah 11, entah mungkin tidak kena pajak. Baru dapat nilai total RAB.